saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum. Kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Kalau umpamanya saya jadi kuasa hukum, membela seseorang, jadi lawan yang saya bela itu jadi orang lain, umpamanya jadi musuh saya. Ya. Bayang ribuan klien saya tangani, masa jadi ribuan jadi musuh saya? Ya kan tidak. Itu sebabnya di dalam undang-undang advokat disebutkan advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau klien saya bersengketa dengan orang lain, tidak berarti saya yang bersengketa. Klien saya yang bersengketa, saya hanya kuasa hukum dia. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Coba karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya itu harus lebih maklum lah dari dia. Jadi itu sebabnya dia kata-katain apapun saya nggak pernah marah, tidak pernah laporin dia. Walaupun kalau dilaporkan secara hukum telah memang itu. Tapi saya tidak mau membawa ini menjadi persoalan pribadi saya dengan hanya Mirna. Tidak akan pernah. Ya, saya hanya kuasa hukum yang membela kepentingan Jessica. Kebetulan Jessica dihukum jadi dalam perkara matinya anaknya Pak Edi. Ya kan? Advokat pembela Jessica Wongso laporkan Hakim Binsar Gultom ke Bawas MA. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA. Perwakilan advokat Rudi Sirait menyebut Hakim Binsar Gultom diduga melanggar kode etik. Hari ini kita datang secara bersama-sama dengan seluruh aliansi pengacara Jessica untuk membuat laporan resmi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait pelanggaran kode etik salah satu hakim, yaitu pada saat itu hakim yang berinisial B, kata Rudi di MA Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2023. Rudi juga menunjukkan berkas laporan dan tanda terima laporan oleh Bawas MA. Dalam berkas itu tertulis jelas nama Hakim Binsar Gultom. Pengaduan dan permohonan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Hakim Dr. Binsar Gultom SH SEMH selaku salah satu anggota majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian tertulis dalam berkas yang ditunjukkannya. Rudi menilai Binsar Gultom telah melanggar aturan yang dibuat oleh MA dan Komisi Yudisial karena membahas satu perkara yang telah diputus di salah satu TV swasta. Dia menyebut Binsar telah melanggar pasal 7 ayat 3 huruf F dan huruf G Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. Pada saat itu, yang bersangkutan atau terlapor memberitahu atau membahas soal perkara yang telah diputus, ucap Rudi. Padahal di dalam kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, yaitu mengacu pada pasal 7 ayat 3 huruf F dan huruf G Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial, yaitu membahas terkait perkara yang telah diputusnya, paparnya. Rudi menilai tindakan yang dilakukan Binsar telah mencederai nilai-nilai keadilan. Dia juga menganggap Binsar telah menggambarkan unsur keberpihakan sebagai seorang hakim. Hal tersebut buat kami telah mencederai rasa keadilan dan telah membuat satu framing bahwa seakan-akan hakim tersebut memihak. Itu sebenarnya yang paling concern bagi kami bahwa kami harus melaporkan hal tersebut, ucapnya. Otto Hasibuan ungkap terpaksa melaporkan beberapa pihak untuk bantu bebaskan Jessica Wongso. Siapa saja? Otto Hasibuan kabarnya akan segera mengajukan PK untuk Jessica Wongso terkait kasus kopi sianida. Bahkan, Otto Hasibuan ungkap terpaksa melaporkan beberapa pihak untuk bantu membebaskan Jessica Wongso. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Selasa, 14 November 2023. Otto Hasibuan mengatakan bahwa perjuangannya membela Jessica Wongso
perlu melewati perjalanan yang panjang. Hal tersebut karena Otto Hasibuan mengungkap adanya prosedur hukum yang harus dilalui untuk membela kliennya Jessica Wongso. Perjuangan ini nggak pendek, perjuangan ini panjang karena ada prosedur hukum yang harus dilalui, ujar Otto. Otto Hasibuan meyakini bahwa mengajukan PK adalah jalan yang terbuka saat ini untuk bisa membantu Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Namun Otto Hasibuan perlu mendapatkan bukti-bukti untuk bisa mengajukan PK terkait kasus yang melibatkan Jessica Wongso. Otto Hasibuan mengungkap ia terpaksa harus melaporkan beberapa pihak untuk mendapatkan bukti terkait kasus kopi sianida. Yang terbuka sekarang ini hanya PK, tapi untuk mengajukan PK, saya harus dapatkan bukti, kata Otto. Untuk mendapatkan bukti ini, terpaksa kita mungkin harus melaporkan orang-orang tertentu, tambahnya. Otto Hasibuan menegaskan bahwa ia melaporkan beberapa pihak tersebut bukan karena unsur dendam, melainkan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Terpaksa, bukan keinginan kita untuk melaporkan. Kita tidak ada dendam. Ini terpaksa untuk mendapatkan bukti bahwa itu adalah palsu, tegas Otto. Otto Hasibuan juga mengungkap dengan didapatkannya bukti-bukti baru, maka kasus Jessica Wongso bisa diproses kembali untuk mendapatkan keadilan. Kalau kami melapor, ingat kami tidak berniat balas dendam, kata Otto. Kami sekedar terpaksa harus melakukan itu untuk mendapatkan bukti agar Jessica bisa diproses bebas, tambahnya. Sebelumnya diketahui bahwa Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida tahun 2016 silam. Berdasarkan hasil penyelidikan, Jessica Wongso diduga memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna Salihin. Saat ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Momen Hakim Binsar Gultom, desak Jessica Wongso, jelaskan siapa yang taruh sianida, siapa yang memasukkan di kopi itu. Ramai kasus kopi sianida di tahun 2016 lalu, kini membawa nama Hakim Binsar Gultom untuk dipertanyakan kredibilitasnya dalam menangani kasus yang mendakwa Jessica Wongso tersebut. Pasalnya Hakim Binsar Gultom diduga tidak netral dan tidak menunjukkan kepastian hukum yang tepat dalam memberikan putusan bagi Jessica Wongso. Padahal saat itu kasus tersebut dianggap kurang bukti. Banyak yang akhirnya mencari bagaimana Hakim Binsar Gultom dalam melaksanakan sidang serta menangani kasus Jessica Wongso tersebut. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah momen saat Hakim Binsar Gultom mendesak dan mencecar Jessica Wongso untuk mengakui dan menjelaskan siapa yang menaruh racun sianida ke dalam gelas Mirna. Dilansir dari cuplikan sidang kasus kopi sianida pada 2016 lalu, Senin 20 November 2023, terlihat desakan Hakim Binsar Gultom kepada Jessica Wongso